konsep-konsep seperti ini harus kita hilangkan, diganti menjadi guru-guru upgrade, namanya guru yang terupgrade, sama guru yang belum terupgrade. Dan untuk menjadi guru yang terupgrade tinggal mengikuti saja, ada mengikuti pendidikannya, pelatihannya, itu namanya PPG dan seterusnya. Nah, kembali tadi konsepnya adalah memang merubah guru tidak mudah. Banyak guru sekarang dibebankan untuk urusan administrasinya ketimbang urusan dia mengupgrade dirinya. Mau bikin laporan. Menurut saya itu juga harus kita kurangi pembuatan laporan yang menyebabkan guru capek, dia kurang me time-nya, ya, dan tentu nanti ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Untuk kesejahteraan sebenarnya udah ada undang-undang guru dan dosen di mana ya guru dan dosen adalah profesi. Nah karena profesi dia tidak boleh mendapatkan pendapatan di bawah UMR. Karena buruh saja UMR. Jadi harusnya apa? Dia harus kita perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Nah sementara sekolah kadang-kadang menambah terus guru baru honorer. Karena menunggu yang ASN lama, akhirnya nambah guru baru. Yang akhirnya dibayar melalui katakanlah bos. Sisa-sisa bos dipakai buat bayar. Itulah yang kemudian cerita guru hanya dibayar 300.000, 500.000 dan sebagainya. Mestinya enggak gitu. Kalau guru adalah profesi, dia punya sertifikasi, dia harusnya mendapatkan di atas UMR dan mendapat tunjangan sertifikasi. Artinya dia bisa mendapat 8 jutaan gitu. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah salah satu konsep untuk menaikkan derajat itu adalah yang P3K ini. P3K ini dari target 1 juta guru sudah 700.000 lebih yang terangkat. Ya, anggarannya dibayarkan dari pusat. Tapi kadang-kadang daerah nggak mau ngangkat karena takut jadi beban. Nah ini lagi kita review terus agar daerah dipush untuk mengangkat AM mereka menjadi P3K ASN dengan gajinya nanti dari pusat tentunya. Anggarannya sudah disiapkan melalui DAU namanya. Ini sedang berjalan tapi masih satu sama lain masih banyak ya min plusnya lah. Tapi ongoing proses. Nah harapannya kalau guru sudah terangkat menjadi P3K berarti pendapatannya sudah jauh lebih tinggi dari yang kemarin dia sebagai honorer. Mestinya bisa dong mengupgrade dirinya melalui pelatihan, melalui apa. Sehingga semuanya capable untuk menjadi guru-guru penggerak. Gitu. Ini sedang dilakukan, ongoing proses. Karena juga salah satu tuntutan dari kurikulum Merdeka ini kan, guru itu benar-benar dituntut kreatif. Betul. Guru itu jangan ada istilah katanya mendengar anak itu bosan di kelas. Oh berarti gurunya nih nggak kreatif nih. Gimana caranya nih? Jadi kalau di sekolah yang anak saya itu gimana caranya guru itu bisa selalu membuat anak-anak tuh punya ide-ide yang kreatif, yang menyenangkan dan segala macam. Padahal kayak Akang bilang tadi dengan tugas-tugas dia juga dan segala macamnya itu kadang-kadang juga sudah menyita. Ya betul. Saya sih nggak sepakat ya kalau orang tiap hari harus kreatif. Nggak ada manusia yang tiap hari bisa berpikir kreatif. Saya kebetulan latar belakang saya orang kreatif ya. Saya berasal dari dunia ekonomi kreatif dan saya pun kalau ngasih katakanlah ngasih stadium general atau kuliah umum ya isinya itu aja. Karena materi saya hanya itu saja. Saya baru kreatif ketika ditanya orang. Ketika ada masalah kita kreatif. Orang tua manapun juga nggak mungkin tiap hari bisa sekreatif guru. Bukan. Misalnya anaknya bawel gitu, oh hari ini dia pakai baju badut, nanti besok baju Batman, lama-lama baju apa lagi yang harus dipakai ya? Udah nggak tahu. Nah, menurut saya esensinya bukan soal itu. Esensinya adalah konsistensi menjadi orang yang menyenangkan. Kreatif itu kadang-kadang tidak terlalu dibutuhkan. Kalau muridnya senang, mereka akan nyaman. Berupaya dengan cara kreatif apapun, anaknya nggak suka. Nggak akan masuk itu pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau menurut saya guru kreatif sedikit saja udah bagus. Yang penting dia mampu nggak menjadi orang yang menyenangkan bagi siswa. Kan sama orang tua juga kalau nggak menyenangkan, biarpun bapaknya ibunya ngomong apa aja, anak pasti nggak akan mendengarkan. Tapi kalau orang tuanya nyaman buat dia anak itu mau mendengarkan, anak nempel sendiri. Benar gak Mak? Betul. Kita makanya Mak nih. Aduh ya Allah. Iya kan? Gitu. Kang, gak kalah rame biasa soal pendidikan itu adalah Indonesia itu katanya biaya pendidikannya mahal banget.
dengan kualitas yang mungkin ya mungkin masih di rata-rata lah ya Kang ya. Sepakat gak sih Kang? Apalagi sekarang kan juga menjamur banget sekolah bertaraf internasional. Belum lagi seiring perkembangan zaman lahir lagi sekolah komunitas yang kadang-kadang itu tadi Kang, karena sekolah incaran di negeri itu yang favorit itu tidak bisa tersampaikan atau tidak bisa masuk, akhirnya mau nggak mau ya udahlah memilih yang sekolah seperti itu. Baik. Gitu. Mbak Lia, kalau saya tanya, beliin baju anak yang terbagus atau pendidikan yang terbagus? Pendidikan dong. Oke, kalau saya katakan baju yang terbagus harganya buat anak 1 juta. Pendidikan yang terbagus buat anak harganya 3,5 juta. Tetap dong pendidikan. Itu jawabannya. Jadi kalau kita mau lihat berapa sih standar pembiayaan pendidikan SD untuk mendapat yang layak dan baik itu 3,5 juta per tahun. Kalau SMP itu antara 7,5 juta per tahun. Kalau SMA itu berkisar di antara 10 jutaan per tahun. Kuliah 18 juta per tahun. Itulah biaya kos untuk mendidik dengan baik. Berarti logikanya kalau kita bicara tadi SD 3,5 juta per tahun dibagi 12 kan kurang lebih 300.000 sebulan. Mau nggak orang tua mengeluarkan investasi 300.000 sebulan untuk anak mendapatkan SD? Mau sih kalau di angka itu, tapi kayaknya udah nggak ada deh Kang. That's why. Karena semua sekarang mengandalkan BOS. BOS itu per tahun per siswa tadi berapa? 450 ya? SD berapa? SD 900. Kalau dibagi 12 berarti 75.000 ya, sekitar per bulan. segitu ya. Berarti masih kurang untuk menjadi 300.000 tadi, masih butuh 225.000 rupiah lagi untuk menjadi baik. Nah, kalau sekolah internasional, boleh dihitung nanti. Mungkin per bulannya udah 1 juta, 2 juta. Iya kan? Iya sih. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya memang ujung-ujungnya tidak bisa bergantung hanya dari bos saja. Ada investasi orang tua di dalamnya. Yeah. Kalau mau kita disandingkan dengan sekolah-sekolah internasional yang ada. Tadi misalnya kita berbicara perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita saat ini paling murah dari beberapa negara di ASEAN. Di bawah kita masih ada mungkin Thailand lah. Ya, tapi dibanding Singapura, Filipina, angka per kos kita per mahasiswa per tahun yang 18 juta itu masih di bawahnya Malaysia 25 juta per tahun. Singapura itu kurang lebih per kosnya 30 sampai 40 juta per tahun biaya untuk mendidik mahasiswa. Nah, yang dibayarkan oleh negara berupa beasiswa dan sebagainya paling hanya 4 juta sampai 8 juta per siswa per tahun. Berarti ada selisih 8 juta sampai 5 juta sampai 8 juta per siswa per tahun yang harus ditanggung oleh kampus atau oleh orang tua. Tapi dengan sekolah negeri kita ini Kang, bisa nggak sih bersaing dengan ya itu tadi ya, mungkin orang tua tuh memilih sekolah yang lebih mahal ya oke lah, mungkin dengan input yang didapat anak-anaknya juga lebih lah gitu ya ketimbang sekolah negeri. Kira-kira bisa bersaing nggak Kang? Karena kan katanya negeri ini masih identik dengan banyak PR. Terus sebaliknya lagi sekolah-sekolah yang bagus ini tidak ada tempat untuk orang-orang yang menengah ekonomi ke bawah gitu kan. Saya nggak sepakat. Saya sendiri membentuk sebuah yayasan yang mana membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Ya, atau keluarga berasal dari bukan golongan yang menengah untuk bisa berkuliah dan banyak bisa. Artinya kalaupun kita dikatakan apakah kita berpihak kepada yang mampu saja, enggak juga. Tapi begini, karena saya tahu anggarannya ya, kalau berbicara kuliah saja ada 8 juta mahasiswa total.
Dan dari 8 juta mahasiswa itu ada yang namanya keluarga tidak mampu itu kurang lebih 10%-annya. Sekitar 800.000 mahasiswa berada pada golongan yang tidak mampu. Ada golongan mahasiswa berprestasi. Dia berprestasi jadi dapat beasiswa macam-macam. Itu mungkin jumlahnya hanya sekitar 200 ribuan. Nah, ada golongan menengah ke bawah. Dia kurang mampu, orang tuanya kurang mampu dan kurang pintar. Ini banyak loh, Mbak. Kurang mampu dan kurang pintar. Ya, kan kalau yang kurang mampu banget tapi pintar, inilah yang dibiayai. Ya. Ya kan? Atau yang berprestasi itu dibiayai juga, dapat beasiswa prestasi. Nah, ini sudah kurang mampu, Kurang pintar. kurang pintar juga. Dan ini jumlahnya banyak.